Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih. Malam ini kembali kita ada dalam renungan malam. Mari sebelum kita mendengarnya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam yang indah untuk kami dibekali lagi dengan kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh mengerti maksud dan kehendak-Mu. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu juga atas kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan baca kitab Nabi Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Di sini kita boleh melihat bagaimana Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga dikatakan Dia ingin apa yang kita lakukan dalam kesetiaan dan dalam pengenalan akan Dia. Jadi Tuhan tolong, saya katakan Tuhan tolong, karena kita diingatkan, jangan kita membawa segala sesuatu dengan asal saja. Tapi kita harus membawa sesuatu kepada Tuhan dalam kesetiaan kita dan dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat, mengapa hal ini dituliskan? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah menemukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Itulah yang dilakukan oleh umat Allah. Dikatakan kasih setianya seperti kabut pagi yang cepat berlalu. Ya, seperti embun yang hilang pada pagi-pagi benar. Nah, ini yang Allah ingatkan kepada kita, supaya apa yang kita lakukan bukan asal saja, tapi Allah ingin kita lakukan dengan baik dan benar dalam kesetiaan kita. Jadi Tuhan tolong hari-hari ini di tengah-tengah kita menghadapi begitu banyak hal, jangan sampai kita mengalami seperti yang sudah dialami oleh bangsa Israel ini. Ya, dikatakan dia telah diremukkan, mereka telah diremukkan, mereka telah dibunuh dan sebagainya. Tapi peringatan ini tidak lain adalah untuk membawa kita berbalik kepada Tuhan. Itu dalam ayat yang pertama dikatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Jadi itulah tindakan Allah. Dalam kasih-Nya kepada kita, Dia terkam kita. Tapi dikatakan bukan terkam untuk mematikan. Tapi Dia terkam kita dan Dia menyembuhkan kita. Dia memukul kita dan Dia membalut kita. Itulah Allah kita. Artinya tindakan Allah adalah untuk mengingatkan kita. Mengajar pada kita untuk kita belajar. Mari kita kenali hati Allah. Dia begitu mengasihi kita. Jika kita bukan dipukul untuk dimatikan, tapi kita dipukul untuk membawa kita berbalik kepadanya. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi Tuhan ingin kita dipulihkan. Tuhan ingin kita kembali menikmati kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kita semua supaya di hari-hari ini, mari apa yang kita lakukan, lakukanlah dalam kesetiaan dan lakukanlah karena kita mengenal Allah kita. Pasti berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan kembali pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih. Kebenaran-Mu sudah disampaikan yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau ingin kami melakukan segala sesuatu karena kami mengenal Engkau dan kami melakukan dalam kesetiaan kepadamu. Roh Kudus yang akan tolong kami semua supaya di tengah-tengah keadaan-keadaan yang seringkali membuat kami melupakan banyak hal, tapi Engkau sudah ingatkan pada kami kembali untuk kami kembali melakukan dalam kesetiaan dan dalam pengenalan kepada Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, berkati supaya menjadi kehidupan yang membuahkan hasil buat kami semua. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku.